Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, masih banyak yang kurang fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya doakan yang menjawab salam dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rezekinya, disehatkan keluarganya, yang sakit diangkat penyakitnya, dilunaskan cicilannya. Ternyata yang paling terakhir paling besar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati teman-teman, khususnya para pengurus dari Bikers Muslim Bulukumba yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dalam takwa, para members Bikers Muslim Bulukumba yang sempat hadir. Kembali saya mengajak dulu kepada teman-teman sekalian untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga menjadi sarana sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama menunaikan sholat berjamaah maghrib bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan program harian kita, yaitu dugem, duduk-duduk dengar ceramah sembari menunggu waktu isya. Ya, waktu isya. Jadi sholat isya ini sebenarnya juga adalah salah satu sholat yang juga berat untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena setelah kita beraktivitas, ya, lelah dari beraktivitas dalam keseharian kita, tentunya kadang-kadang itu membuat kita berat untuk beribadah atau malas untuk beribadah, sehingga kita berpikiran lebih baik sholat di rumah saja. Ya. Jadi itulah kenapa ada dua sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik, adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi itu perlunya kita bersyukur kepada Allah karena nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat umur, ya. Sehingga dengan itu kita masih bisa hadir di sini. Karena banyak saudara-saudara kita, ya, diberi nikmat kesehatan oleh Allah, diberi nikmat umur oleh Allah, diberi nikmat iman, hidayah oleh Allah, tapi tidak diberi nikmat kesempatan. Ya, sehingga karena ada mungkin urusannya yang sangat penting, sehingga beliau berhalangan hadir bergabung bersama kita. Ada juga saudara kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, tapi tidak diberi kesehatan oleh Allah. Mungkin lagi sedang sakit, akhirnya terbaring sakit di rumahnya. Kita yang hadir alhamdulillah sehat-sehat dikit semua. Ya. Ada lagi saudara kita diberi nikmat kesempatan, diberi kesehatan, diberi hidayah oleh Allah, tapi tidak diberi nikmat umur oleh Allah. Ajalnya lebih cepat menjemput. Ya. Nah, ini yang lebih parah. Menjadi hamba untuk dipilih oleh Allah sehingga tidak datang bergabung bersama dengan kita. Inilah rata-rata penyakit kita, khususnya teman-teman yang pernah memutuskan untuk berhijrah. Memang untuk berhijrah mudah memang, ya, tapi istiqomahnya itu yang berat. Istiqomahnya yang berat.
Ya, kalau lagi gencangnya hijrahnya, ya, tidak ada sholat sunnah tinggalkan. Bahkan dia lebih dulu berkoar-koar di grup mengajak untuk kebaikan. Tapi sekalinya sedang futur, ya, sedang turun keimanannya, kadang-kadang tak 1 bulan lagi muncul dugem. Ya, kadang-kadang 1 bulan baru lagi bergabung bersama atau bermajelis ilmu. Nah, makanya salah satu cara untuk menjaga keistiqomahan kita dalam hijrah adalah yang pertama, bergaul dengan orang-orang soleh. Karena bergaul dengan orang-orang soleh itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Kalau 5 orang kita berteman, kita ini sedang futur, tapi teman kita yang 4 sedang sudah istiqomah dalam hijrahnya, maka pasti akan memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Tapi kalau 5 kita berteman, kita ini baru kemarin hijrah, terus yang 4 ini teman tak, ya pandrasurasu, ya. Teman tak ini tidak jelas, ya ahli maksiat, maka pasti memberikan pengaruh kepada kita. Nah, jadi itu pentingnya bergaul dengan orang soleh. Yang kedua, amalkan ilmu tak. Ya. Salah satu tips untuk istiqomah dalam hijrah, mengamalkan ilmu agama yang kita tahu, yang pernah kita pelajari. Ya. Kemudian yang ketiga, paksa diri tak. Kalau rasa malas itu ada, paksa diri tak untuk menjemput hidayah Allah. Paksa diri tak kalau ada peluang kebaikan di depan mata kita. Ya. Kalau kita mau lembek bermental kerupuk 1 kali ketuk langsung retak. Ya. Begitu-begitu itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tips untuk istiqamah dalam hijrah, berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub. Itu kita doakan, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini dalam hijrahku. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan kembali hati ini setelah engkau berikan hidayah kepadaku, ya Allah. Berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang menggenggam hati kita, Allah yang menguasai hati kita. Sementara kita ini hati yang kita punya itu berbolak-balik, bahkan lebih cepat daripada air yang mendidih, gelembung air mendidih. Nah, bagaimana kalau kita lihat gelembung air mendidih? Nah, bahkan hati kita lebih cepat berbolak-balik dibandingkan gelembung air mendidih. Silalona makada'a, nah, cinampur berubah menjadi B. Ya, tadi taat, kemudian kufur lagi. Makanya ada dalam hadis Rasulullah dikatakan, ada orang ketika pagi harinya dia beriman, pas sore harinya kufur kepada Allah. Ada orang yang sore harinya beriman kepada Allah, pas pagi harinya kufur kepada Allah. Ya. Jadi itulah pentingnya bagaimana agar kita istiqamah dalam berhijrah. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya untuk materi saya ini tentang kajian ilmu tafsir adalah hari ini baru hanya sekedar pengantar saja, belum kita memasuki materi utama, karena perlu kita pahami dulu kenapa kita memasukkan materi ini, kajian ilmu tafsir ini di dalam pengajian kita di Bekas Muslim Bulukumbah. Karena kalau kajian fikih kita sudah punya guru di sini, Ustaz Muslim Bahar. Untuk kajian sirah nabawiyah atau sirah atau saja kisah-kisah para sahabat kita sudah punya guru Haji Syukur Ali. Untuk fadilah amal sudah ada Ustaz Pahlewi. Nah, sengaja kami sekat-sekat seperti ini supaya teman-teman ada referensi. Ya, ada referensi kemana saya bertanya ketika yang saya mau tanyakan itu ada kaitannya dengan fikih, ada kaitannya dengan sirah, ada kaitannya dengan fadilah amal. Ya, karena kadang-kadang kita ada tuh bingung. Bagaimana tidak bingung? Karena kalau belajar di YouTube, semua nak pelajari. Nah, buka Tommy kontennya Ustadz si A. Dia buka juga kontennya Ustadz si B. Dia buka kontennya Ustadz sini. Akhirnya bingung. Yang mana mau ikuti? Akhirnya tidak jadi berhijrah. Nah, makanya kalau kita belajar di YouTube, itu tentukan dulu siapa yang mau saya ikuti ilmunya. Kalau kita gemar Ustadz si A, itu kita pelajari. Karena masing-masing ustadz yang ada di YouTube itu sama dengan di BEM itu kan beda-beda background ilmu agamanya. Ya, itu supaya kita tidak bingung. Nah, itu cara kita belajar. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa kita mesti mempelajari tafsir Quran? Ini supaya kita bisa memahami apa makna dari ayat yang kita baca. Kalau kita pahami, ya,
maksud dari Al-Quran yang kita baca, itu akan membuat ada rasa candu di dalam diri kita. Semakin kita giat membaca Al-Quran, kalau kita pahami. Seperti kalau kita sholat. Beda itu orang sholat yang memahami makna bacaan sholatnya dibandingkan dengan orang yang sholat tapi tidak memahami makna bacaannya. Iya. Yang memahami makna bacaan sholatnya itu agak lebih khusyuk dibandingkan dengan yang tidak memahami makna bacaan sholatnya. Yang tidak memahami makna bacaan sholatnya ketika sholat melamung itu, menghayal. Ya. Bahkan kalau pedagang kadang-kadang mas sempajangi, mereka-reki dalam sempajanna. Oh sikira dende olengi renuhi, lambace 10 di kilo. Kau baru di pasar cekeng, ya 15.000 harganya, untung 5.000. Langsung imam bilang Allahu Akbar. Rukun ini tahu. Nah itu kenapa dia tidak memahami makna salatnya. Nah sekarang coba saya mau tanya, cek ya. Sekarang saya mau tanya, di antara ya sebab banyak saudara-saudara kita ketika sholat itu kadang menghayal, kadang kemana-mana pemikirannya, itu karena salah satu di antaranya tidak memahami makna bacaan sholatnya. Yang kedua, tidak memahami, tidak mengetahui bagaimana cara mengingat Allah dalam sholat. Sekarang saya mau tanya Ki, Ustadz Rian, Masya Allah, Daikam Tipmas. Ya. Saya mau tanya Ki, jujur saja Om Rian ya, kalau Om Rian sedang sholat, beribadah kepada Allah, bagaimana Om Rian, cara Om Rian mengingat Allah dalam sholat? Tidak apa-apa salah. Kita ungkapkan saja supaya kalau ada salah kita benarkan. Masya Allah. Seolah-olah diperhatikan oleh Allah. Ya. Kalau Ustadz Anang, bagaimana cara tak mengingat Allah dalam sholat? Menganggap bahwa sholat ini sholat terakhir. Masya Allah. Ya. Bagaimana kalau ternyata sholat itu sholat terakhir? Ya. Hubungi saja, ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tinggal diatur. Om Beri, ya. Om Beri, coba saya mau tanya. Bagaimana cara tak mengingat Allah dalam sholat? Kalau saya salah, hanya mengikuti saja apa yang dibacakan itu. Mengikuti, Masya Allah. Kalau yang lain ini tidak begitu prakteknya. Kalau mau ucapan yang menyenangkan kita, begitu aja ucapannya. Begitu di? Masya Allah. Iya. Ternyata ya bisa ditebak juga ya. Ada yang menjawab hanya untuk menyenangkan Ustadz ya. Biasa dengar tahu begitu jawabannya. Iya. Jadi kawan-kawan sekalian, perlu kita pahami bahwa kita diperintahkan Allah untuk melakukan sholat adalah untuk mengingat Allah. Kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sekarang menjadi pertanyaan, definisi mengingatkan itu sesuatu yang pernah kita lihat, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sekali dalam seumur hidup kita. Contoh HP saya ini warna hitam, kemudian saya simpan dan tidak pernah lagi kita lihat sampai kita meninggal. Nah, ketika ada yang tanya warna apa HP-nya Maulana, ya, bilang warna hitam casingnya. Toh, itu mengingat itu karena sesuatu yang pernah kita lihat. Yang menjadi persoalan sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala belum pernah memperlihatkan wujudnya kepada kita. Jadi pertanyaannya, apanya yang kita ingat Allah? Ya. Bahkan Nabi Musa sendiri yang begitu dekatnya dengan Allah sampai dia punya keutamaan, kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah, pernah ngotot minta kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin melihatmu." Kata Allah, "Kau tidak bisa melihat saya. Saya ingin melihatmu." Kata Allah, "Tidak bisa. Saya ingin melihatmu." Ngotot kepada Allah. Akhirnya kata Allah, "Kalau begitu silakan kau arahkan pandanganmu ke arah gunung yang sebelah sana." Begitu Nabi Musa mengarahkan pandangannya ke arah gunung yang ditunjukkan oleh Allah, di situ Nabi Musa melihat ada cahaya sebesar lubang jarum. Tidak lama dia lihat langsung gunung itu hancur. Kemudian Nabi Musa pun pingsan. Ya, ada mengatakan ulama sampai pingsan 100 hari. Ya. Kenapa? Gunung saja ya tidak mampu ya untuk menampung bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita ini manusia biasa, ya, tentu gunung lebih besar daripada kita. Ya, tentu tidak pernah bagaimana kita bisa mengingat Allah sementara Allah kita tidak pernah lihat.
Sehingga timbullah beberapa persepsi di antara kita ketika kita tanya mereka, ya. Ada yang mengatakan, kalau saya sholat, yang saya ingat adalah ciptaan Allah. Saya membayangkan matahari terbit, membayangkan bulan yang sedang bersinar, ya, di terang bulan. Saya membayangkan ketika laut, saya membayangkan gunung. Itu yang saya pikirkan ciptaannya. Nah, ternyata ini masih keliru. Justru apa yang kita ingat dalam sholat, justru itu bisa mengantarkan kita bahwa sebenarnya itu yang kita sembah. Kalau kita mengingat ciptaan Allah, berarti yang kita sembah adalah ciptaan Allah, bukan Allah. Ada juga mengatakan yang saya ingat ketika sholat adalah lafaz Allah, tulisan Allah. Seperti ini mungkin di depan ada kaligrafi yang cantik tulisannya. Itu selalu saya ingat. Berarti selama ini kita menyembah huruf. Iya. Ada mengatakan tidak. Saya kalau sholat yang saya ingat adalah Ka'bah. Ka'bah kan dibuat dari batu. Berarti kalau kita itu yang kita ingat, berarti hakikatnya itu yang kita sembah. Lalu bagaimana cara mengingat Allah dalam sholat? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, ya, di dalam hadis An-Nawawi dijelaskan ini. Bahkan di setiap kitab-kitab hadis ini selalu menjadi pembahasan pertama, yaitu anta'budallah. Ini cara mengingat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ketika engkau menyembah Allah, seolah-olah kita melihatnya. Fa illam takun tarahu. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, ya, kami memang tidak ada yang bisa mampu melihat Allah. Ini caranya. Fa innahu yaraka. Cukuplah merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau kita semuanya mungkin bisa merasa dilihat, pasti bisa ki. Mulai takbir, Allahu Akbar. Hadirkan merasa dilihat oleh Allah, maka pasti akan timbul kekhusyuan. Itulah cara kita mengingat Allah dalam sholat. Ya. Merasa dilihat. Seperti kalau ada CCTV. Ya. Namun tumaga tilolan na tahu. Memang sudah penyakit dalam dirinya itu. Dia menjadi seorang yang gemar mengambil barang yang disukainya. Atau bahasanya kita pencuri. Begitu masuk mungkin di satu ruangan. Anggaplah masuk di minimarket. Kalau dia sadar ada CCTV di situ, pasti hilang itu rasanya ingin mencuri. Kenapa? Merasa diawasi. Ya. Sama dengan anak-anak sekolah. Kalau sedang ujian, tidak berani itu menyontek. Kenapa? Karena mungkin merasa diawasi sama gurunya. Padahal gurunya santai-santai jadi belakang duduk. Ya. Jadi itu caranya. Merasa dilihat oleh Allah. Hadirkan itu ketika kita sholat. Jadi memang butuh latihan. Insya Allah tidak kemana-mana itu pikiran tak kalau sholat. Itu memang biasa orang banyak sholat sampai melamu, menghayal. Apalagi kalau sholat sendiri kadang-kadang lupa rakaatnya, ya begitu tadi. Tidak ada khusyuan, tidak melatih dirinya mengingat Allah dalam sholat. Napa dina sapar doina. Allahu Akbar. Di mana tadi uangku 20.000 itu? Iya. Pas ruku Allahu Akbar. Kayaknya tadi ku pacepi di jaketku. Tidak. Pokoknya dia sendiri komunikasi dengan dirinya. Sami Allahu liman hamidah. Kayaknya di celana aku yang satu. Tidak deh, bukan kayaknya. Iya manina ngerangnya maka daerah doina 20.000 ternyata sudah mami belikan pulsa data. Nah pada tetap rona Allahu Akbar sudah kata pada tadi beli pulsa data. Apa pi? Sudah buyar mi tadi salatnya. Hilang kekhusyuannya. Kenapa? Karena tidak dia melatih dirinya, membiasakan dirinya. Karena ini salat adalah kebutuhan kita, pekerjaan kita atau kegiatan kita sehari-hari. Maka tentunya kita juga harus meluangkan waktu untuk mempelajari itu. Sama halnya ketika kita beli alat elektronik seperti ini. Sebelum kita menggunakannya, kita baca dulu buku petunjuknya. Supaya tidak salah-salah sebentar. Ataukah kita mendaftar di suatu perusahaan untuk bekerja. Tiba-tiba nak terima ki. Tentu yang pertama kita pelajari bagaimana prosedurnya dulu. Bagaimana tata caranya. Apa tata tertibnya. Yang sekarang menjadi permasalahan adalah kalau urusan pekerjaan, urusan barang elektronik, dia pelajari baik-baik. Padahal itu hanya perkara dunia. Giliran persoalan agamanya, sholatnya, Al-Qurannya. Tidak ada upaya untuk mempelajari makna yang dia baca dalam sholat. Tidak ada upaya untuk mengikuti kajian-kajian tafsir Quran. Tidak ada upaya untuk mengikuti majelis-majelis ilmu. Berarti lebih mulia dunia bagi di matanya dibandingkan urusan-urusan akhiratnya.
Hati-hati. Di akhirat nanti itu nafsi-nafsi. Urus ke diri kita sendiri. Mungkin di dunia ini kita berkumpul bersama. Dan bisa jadi nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ada mungkin di antara kita sini yang datang kepada saya. Kita tengku dulu deh. Bilang, iya. Minta saya gitu pahala atas sedikit. Banyak-banyak kuda timbangan tak kita. Iya bilang, iya banyak timbanganku tapi timbangan berat badan. Saya lagi dah sedikit ini. Ya. Akhirnya bilang tidak bisa kau bantu, saya lagi nak butuh ini. Nah. Jadi kemana lagi? Ya, coba kamu musafir ki. Istiqomah itu salat subuhnya, masya Allah. Ternyata pergi ke situ, kalau musafir, saya lagi banyak dosaku. Banyak orang kutuntut dulu, banyak pernah ku teriaki. Apakah dia sudah memaafkan saya atau tidak? Banyak urusanku, jangan mikir ke saya. Nah. Akhirnya lari lagi kau ngicang. Kita dulu ngicang, masya Allah. Kita tonseng kuliah alumni pesantren Babul Khair. Masya Allah. Berarti pandai ke belajar kitab kuning. Kasih saya pahala tak. Begitu nanti itu orang. Ya. Dia mencari teman yang soleh dulu. Yang soleh dulu. Yang pernah ditemani berkumpul. Untuk minta pahalanya. Tapi begitulah. Karena di akhirat nanti urusan masing-masing. Ewaya leta. Tidak bisa bantu kita. Nah, jadi kalau sekarang kita tidak memaksimalkan diri untuk memperbanyak amal kebaikan, ya, balas sakit nanti di akhirat. Balas sakit. Mumpun masih bernapas, mumpun masih sehat, ya, mumpun masih ada kesempatan, ya, sibukkan diri. Karena umur kita sesungguhnya, saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, adalah yang kita jalani sekarang. Apa yang sekarang kita lihat dengan mata kita, apa yang sekarang kita dengar dengan telinga kita, inilah umur kita sekarang. Sebentar setelah sholat isya belum tentu umur kita. Siapa tahu di sini ada nanti tetap pakai kipas angin yang meninggal. Tidak ada yang tahu. Atau setelah pulang dari sini tiba-tiba melepuh bawa motornya. Ya, letusannya seperti bom atom. Nah, menyebabkan dia meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Ya. Makanya umur kita adalah sekarang ini. Nah, kalau kita tidak memaksimalkan yang sekarang, nah itu. Ya, jangan selalu menunda-nunda lah. Jadi, itu teman-teman sekalian. Jadi, mudah-mudahan motivasi ini ya bisa menggugah hati kita semuanya dan bisa kita bisa istiqomah dalam hijrah. Jadi untuk materi saya kajian tafsir insyaallah bisa kita mungkin mulai pekan depan. Tentunya kalau tidak bisa kita bawa Al-Qur'an, coba kita downloadlah Al-Qur'an Android di HP kita yang ada terjemahannya. Supaya bisa kita nanti pelajari ayat demi ayat, kita bisa memahami maknanya. Jadi demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang hadir di sini saya doakan kita semua, semoga sehat-sehat kita selalu saudaraku. Semoga istiqamah kita dalam hijrah. Ajak-ajak juga teman yang lain untuk kebaikan, karena itu besar pahalanya. Dan kemudian semoga apa yang kita dapatkan dalam setiap majelis ilmu kita di Baikas Muslim Bulukumba juga kita bisa ajarkan kepada istri dan anak kita di rumah. Dan semoga nanti di akhirat Allah kembali kumpulkan kita di surga bersama dengan keluarga kita. Demikian, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.